Selamat datang kembali di channel Oyen Gege. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Dong Hua, Battle Troop Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Hanya saja ada celah besar dalam kekuatan. Hanya Tai King yang bisa melawannya. Dan sosok Taisu ini masih mengincar Yoshio, melancarkan serangan sengit, dan melukai Yoshio dengan serius lagi. Setelah benar-benar membentuk situasi 1 lawan 1 dengan Tai King, serangannya secara bertahap melambat. Tetapi tampaknya saat kecepatannya melambat, niat membunuh yang dipancarkan menjadi lebih kuat. Langkah kelima, keabadian dengan tingkat kekuatan ini memang langka dan akan baik untuk berlatih denganmu. Sosok Taisu dapat memandangi Tai King dan suaranya yang suram perlahan keluar dari balik baju besinya. Bahkan jika Tai King memiliki 100 keengganan di hatinya saat ini, dia hanya bisa menggigit peluru dan bertarung dengannya. Tetapi bagaimanapun, Tai King juga merupakan langkah kelima. Tidak mudah untuk mengalahkan Tai King. Justru karena ini, bahwa dia mengincar Yoshio yang membuat dia terluka parah. Hanya dengan cara ini, dia bisa fokus berurusan dengan Tai King. Jelas, dia sudah berpikir bahwa Tai King adalah yang terkuat di sini. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia bahkan tidak melihatnya. Adapun Xiaoyan yang tidak terburu-buru, dia memandangi 2 orang yang sedang bertarung dengan acuh tak acuh. Melihat nama Taisu ini, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya, seolah-olah beberapa pemikiran baru muncul di benaknya. Di dalam 9 peti mati pagoda kekosongan roh, klan Taisu mengangkat lengannya dan melihat angka 893 di atasnya. Setelah menggabungkan baju besi dewa palsu dari kedua orang itu, 927 pertama kali muncul dan kemudian menjadi 893 ketika sosok lain digabungkan. Angka. Xiaoyan berpikir cepat. Dalam benaknya, jelas angka-angka ini pasti ada artinya. Apakah itu sebuah nama? Dinamai dengan nomor? Tidak. Setelah menggabungkan baju besinya, dia mendapatkan nomor di baju besi mereka. Mungkinkah nomor itu adalah level di antara mereka? Pada saat ini, terdengar suara emas dan besi yang menusuk telinga bertabrakan dari ujung jauh. Percikan memercik. Tai King terhuyung-huyung dan menembak ke belakang. Terlihat sangat malu. Sepertinya dia masih bukan lawan dari Taisu yang kuat ini. Meskipun dia tidak dihancurkan, tapi Tai King tidak memiliki keuntungan di tangannya. Mata Xiaoyan menyipit sedikit, tetapi 24 gerbang abadi Duntian telah disiapkan. Melihat penampilan malu Tai King, kekuatan jahat di belakang Xiaoyan melonjak, dan tiba-tiba ada fluktuasi yang kuat di sekelilingnya. Dan 24 gerbang abadi datang bersama. Xiaoyan bergerak karena dia tahu bahwa Tai King dan Taisu ini sedang dalam pertempuran. Dia khawatir tidak akan ada hasil dalam waktu singkat. Tai King akan menolak, tetapi dia tidak akan melawan Taisu dengan serius. Namun dia tetap pergi untuk membunuhnya. Jadi pada saat ini, formasi besar tidak hanya menyelimuti Taisu ini, tetapi juga menyelimuti Tai King di dalamnya. Karena hasilnya sudah jelas, jadi saat ini tidak perlu mempertahankan Tai King. Terlepas dari apakah Istana Dewa Berburu bekerja sama dengan Taisu atau tidak, Xiaoyan sudah memiliki jawabannya dalam hatinya. Dan sekarang Xiaoyan sudah memiliki rencana baru di benaknya. Jadi tidak masalah apakah keduanya bergabung atau tidak. Kekuatan roh jahat mendesak 24 gerbang abadi Duntian. Dan kekuatan jiwa yang ganas berubah menjadi tekanan spiritual yang tak tertandingi dan kuat. Menghancurkan mereka berdua. Tai King juga merasakan niat membunuh pada saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Aku memberimu kesempatan untuk membunuhnya, tetapi kamu jelas memilih yang terakhir. Suara acuh tak acuh Xiaoyan terdengar perlahan, dan Tai King merasa kulit kepalanya mati rasa. Jelas dia tidak menunjukkan kekurangan. Setidaknya dia terlihat seperti itu. Memang pertempuran dengan sosok Taisu menggunakan seluruh kekuatannya. Dan hanya Tai King yang tahu apakah dia telah menggunakan kekuatan penuhnya
Atau dengan kata lain, apakah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Dia menerima berita dari Yuking dan membawa Xiaoyan ke lantai 9. Selama mereka bisa mencapai lantai 9, mereka berdua akan bisa melarikan diri dengan lancar. Dia pikir semuanya berjalan dengan baik, tapi Taiking bahkan lebih pendiam sepanjang jalan, dan dia mencoba untuk tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Namun, dia masih meremehkan Xiaoyan. Jika hatinya beruntung, dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Terlebih lagi, Taisu di depannya tidak tahu bahwa dia berasal dari istana dewa berburu. Dan sekali dia terungkap, Xiaoyan juga tidak akan membunuhnya. Jadi dia tidak punya pilihan saat ini. Tuan Taisu, saya dari istana dewa berburu. Sekarang kita hanya dapat memiliki kesempatan jika kita bekerja sama. Jangan berkelahi dengannya, lebih baik kita lari. Pada saat ini, Taiking menatap sosok Taisu dengan ganas dan mentransmisikan suara jiwa lalu berkata, tapi bagaimana transmisi suara jiwanya bisa menyembunyikan kebenaran dari Xiaoyan? Jiwa domain belum lagi bahwa pada saat ini ada avatar pemakan jiwa yang terintegrasi ke dalam tubuh utama. Xiaoyan mencibir. Yuan hancurkan darah jiwanya. Xiaoyan berkata dengan dingin. Permaisuri mengangguk sedikit dan darah jiwa Taiking dan Yuking muncul bersama di telapak tangannya. Dan saat berikutnya, dia melihat darah di telapak tangannya. Darah jiwa berubah menjadi abu. Segera, Taiking sepertinya merasakan sesuatu. Matanya tiba-tiba melebar dan pupilnya menyusut. 2 tetes darah jiwa tiba-tiba runtuh di telapak tangan permaisuri yang seperti batu giok. Dan seluruh tubuh Taiking tiba-tiba terguncang. Seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Itu adalah serangan balik dari darah jiwa. Taiking terengah-engah. Bahkan jika darah jiwanya tidak akan membunuhnya, setidaknya butuh beberapa bulan untuk pulih dari tingkat cedera serius ini. Dan selama beberapa bulan ini, dia akan jatuh ke kondisi yang sangat lemah. Pada tahap ini, makhluk abadi yang jauh lebih lemah darinya juga bisa melenyapkannya. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya dan sesosok muncul di depannya. Saat Taiking mengangkat kepalanya, tinjunya mendarat di tubuhnya yang sudah terluka parah oleh darah jiwa. Adapun Taisu yang kuat, yang tidak memilih untuk membantu saat ini, jelas dia tidak percaya kata-kata sepihak Taiking. Dan dia juga memandang Xiaoyan yang melakukan serangan mendadak dan merasa sangat aneh. Mengapa mereka berkelahi satu sama lain, padahal mereka jelas berada di kelompok yang sama? Xiaoyan di ujung tidak menahan apapun dari Taiking, dan setelah mengambil darahnya yang abadi, dia bahkan mencari jiwa Taiking secara langsung. Taiking mengeluarkan raungan yang sangat melengking dan menyakitkan. Namun, adegan ini jatuh di mata Yoshio yang baru saja pulih dari ujung. Setelah mencari jiwa, mata Xiaoyan menjadi lebih dingin. Dia tidak mendapatkan berita yang diinginkannya dan tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya Taiking memilih untuk menghapus sebagian ingatannya setelah mengetahui akhir hidupnya. Tapi menghapus tidak lebih dari penipuan. Secara tidak langsung membuktikan tebakan Xiaoyan benar. Langkah kelima jatuh dan Xiaoyan membakar tubuhnya dengan api pada akhirnya. Namun ada beberapa tulang emas keabadian yang agak keras kepala. Tetapi pada akhirnya mereka masih disempurnakan oleh Xiaoyan. Dan keabadian itu diekstraksi menjadi esensi darah. Termasuk perolehan sebelumnya, Xiaoyan kini telah mengumpulkan 8 tetes esensi darah abadi. Dengan peningkatan kekuatan yang terus-menerus, Xiaoyan juga menghadapi terobosan keabadian. Darah abadi pasti akan berpengaruh, dan angin biru abadi meninggalkan Xiaoyan dengan sinar kehendak abadi. Ini semua adalah persiapan untuk dipatahkan oleh Xiaoyan melalui keabadian, tapi ini masih jauh dari cukup. Xiaoyan masih perlu melakukan upaya besar untuk menerobos keabadian. Pada saat ini, sosok Taisu melihat Xiaoyan menangani Taiking dengan rapi, dan dia juga meragukan dengan keras. Tampaknya dia mengorbankan darah jiwanya, tetapi bukanlah pilihan bijak untuk membunuh salah satu pembantunya pada saat seperti itu.
Suara sosok Taisu keluar di bawah baju besi, keluar perlahan. Xiaoyan masih memegang cincin Taiking di tangannya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas, cincin Taiking tidak mengecewakan Xiaoyan. Sekarang pil Shen Yuan Qi Xiaoyan telah menembus hingga 5 triliun. Sebelum dia menyadarinya, sudah jumlah yang sangat megah. Dan di cincin penerimaan Taiking, dia mendapat Shen Yuan Qi pil dalam jumlah besar. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat abadi dari Istana Dewa Berburu, dan memiliki sumber keuangan yang kuat adalah hal yang normal. Tentu saja ada banyak senjata dan pil ajaib, tetapi sekarang ada Taisu yang kuat menatap ke arah yang berlawanan. Tampaknya tidak sopan mempelajari cincin Taiking di bawah matanya. Tidak perlu hidup, lalu bunuh, Xiaoyan berkata dengan dingin, dan ahli Taisu segera mencibir. Tubuh abadi, saya memang meremehkanmu sebelumnya, tapi Anda tidak berpikir bahwa Anda bisa melawanku dengan tubuh yang sedikit lebih keras dari makhluk abadi biasa. Suara berat dari sosok Taisu keluar perlahan. Merebut kekuatan orang lain, apa hakmu untuk merajalela? Di bawah baju besi hanya seekor semut tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam. Suara acuh tak acuh Xiaoyan berlanjut. Menghadapi ejekan dari pembangkit tenaga Taisu, Xiaoyan tidak pelit dalam kata-kata. Sosok dalam baju besi di ujung jelas sedikit membeku dan matanya tidak bisa dilihat. Tapi dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat datang dari pihak lain. Tampaknya Anda datang dengan persiapan dan memiliki pemahaman tertentu tentang Taisu kami. Sesaat kemudian, suara di balik baju besi datang perlahan, dan suara yang dalam itu benar-benar berbeda dari sikap sebelumnya menjadi serius. Apakah Anda terlalu misterius? Xiaoyan mencibir. Mungkinkah 893 dan 927 dibunuh olehmu? Sosok Taisu itu sepertinya menyadari sesuatu, dan dia bertanya ragu-ragu. Apa? 893 dan 927? Bukankah kalian semua punya nama di Taisu? Apakah kalian perlu menggunakan angka untuk menamainya? Xiaoyan langsung tersenyum. Dia tidak akan sebodoh itu untuk melakukan kekerasan saat ini, mengungkapkan identitasnya. Sosok Taisu berhenti, seolah-olah dia tidak memiliki kesabaran. Karena bukan saya. Tidak mungkin membiarkanmu pergi hari ini. Mati saja. Aura kuat dari Taisu yang kuat meletus tiba-tiba, dan tubuhnya memancarkan aura kuat yang hanya dimiliki oleh langkah kelima, keabadian kaisar, dan tampaknya juga ada tanda-tanda peningkatan. Duar. Sosok Taisu menginjak kehampaan yang membuat sekelilingnya tampak sedikit bergetar. Tubuhnya tiba-tiba bangkit, dan segera ada gelombang kekuatan abadi yang kuat mengelilingi lengan dan tinjunya dan memborbader ke arah Xiaoyan. Menghadapi penjaraan pembangkit tenaga Taisu, wajah Xiaoyan sedikit kental. Dia tahu pro dan kontrak dari baju besi dewa palsu dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan. Jika itu mengandung kekuatan keabadian, baju besi ini saja sudah cukup untuk mencegah keabadian yang tak terhitung jumlahnya menjadi senjata tajam. Duar. Tinju lapis bajanya dibungkus dengan kekuatan abadi dan tiba dalam sekejap mata. Hanya orang kuat abadi yang setidaknya berada di atas rangka ketiga yang memenuhi syarat untuk mengambil momentum semacam ini. Bahkan jika langkah keempat tidak hati-hati, pukulan ini bisa menghancurkan tubuhnya. Tapi jelas, Xiaoyan dengan 3 segel bintang berkedip di antara alisnya. Avatar dewa asli dengan tubuh abadi bukanlah seorang vegetarian. Jika dia ingin maju, Xiaoyan sama beraninya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Lengannya menegang, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba meledakkan tinju ke tinju. Tidak ada yang takut pada siapapun. Tinju kedua sosok itu bertabrakan dengan mengesankan di udara. Suara menderu meledak menjadi ledakan yang memekakkan telinga, dan kekuatan ganas membentuk badai dari antara kedua tinju
dan menyambut sekeliling dengan gila-gilaan. Pada saat berikutnya, keduanya berpisah, tetapi tanpa jeda, bayangan tinju dari kedua sisi tidak berhenti, menyelimuti sisi lain dengan gila-gilaan. Duar-duar! Di tengah udara, kecepatan tinju kedua orang itu begitu cepat, sehingga hanya bayangan yang bisa dilihat. Tak satu pun dari mereka mundur, bahkan jika tinju lawan mendarat di tubuh, mereka tampaknya mampu menahan yang kuat dengan paksa. Xiaoyan seperti ini, begitu pula sosok Taisu dengan cara ini. 82 perubahan tinju para dewa. Suara Xiaoyan jatuh, dan kekuatan tinju berlipat ganda tanpa mengurangi kecepatan pukulan. Ini mengejutkan pembangkit tenaga Taisu, dan mereka berdua menjadi kejam di saat berikutnya. Bertabrakan dengan liar dan melesat mundur satu demi satu. Setelah kedua sosok itu menstabilkan sosok mereka sedikit, mata mereka terkunci satu sama lain dengan kuat. Tubuh Xiaoyan penuh dengan bekas kepalan tangan, dan ada banyak patah tulang di tubuhnya. Tetapi hanya beberapa nafas, mengandalkan darah yang kuat dari avatar dewa asli, dapat disembuhkan sebanyak mungkin. Tapi di sisi lain, Xiaoyan tidak meninggalkan jejak serangan pada baju besi dewa palsu dari sosok Taisu, seolah-olah tinjunya tidak pernah memukulnya. Faktanya, bukan itu masalahnya selama konfrontasi barusan. Xiaoyan memukul lebih banyak tinju di baju besinya. Tetapi pertahanan baju besi ini sangat mencengangkan dan tampaknya lebih kuat dari dua yang dia temui sebelumnya. Tapi jelas, ada juga alasan langsung untuk kekuatan abadi yang mereka serap. Semakin banyak kekuatan abadi yang terkandung dalam baju besi dewa palsu, secara alami semakin kuat kekuatannya. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang baju besi dewa palsu, tetapi selama pertempuran dengannya, dia secara bertahap menemukan beberapa informasi yang memudahkan Xiaoyan untuk menggunakan baju besi dewa palsu di masa depan. 841, apakah ini nama kodemu? Gumam Xiaoyan. Selama pertempuran barusan, Xiaoyan memperhatikan lengannya, seperti avatar Taisu miliknya sendiri. Ada nomor yang cukup mencolok di lengannya. Sosok Taisu tidak berbicara. Sepertinya dalam pertempuran tadi, tidak bisa menghancurkan Xiaoyan membuatnya sangat tidak bahagia saat ini. Jelas dia sedikit meremehkan Xiaoyan. Kenapa? Mungkinkah kamu ingin membunuhku? Sosok Taisu berbicara perlahan, seolah dia tak terkalahkan, menatap Xiaoyan dengan tak terkalahkan. Saya melihat sosok Taisu menepuk kristal merah di dadanya dengan ringan, dan baju besi dewa palsu mulai menggeliat, dan kekuatan abadi sepertinya dituangkan ke dalam baju besi, dan penampilan seluruh baju besi juga berubah. Dari merah gelap telah berubah menjadi merah darah, dan masih bersinar dengan cahaya merah redup. Saat ini, baju besi dewa palsu sepertinya bukan lagi baju besi sederhana, melainkan lebih seperti parasit makhluk hidup di tubuh. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mau tak mau kagum di dalam hatinya. Taisu justru mengembangkan teknologi stick ke tingkat yang lebih menakutkan. Menghadapi Xiaoyan, sosok Taisu dapat merasakan bahwa auranya lebih kuat dari sebelumnya, dan dia sudah merasakan sedikit penindasan pada langkah ke-6. Jelas, dia sedang bersiap untuk menggunakan gerakan pamungkasnya dengan keputusan cepat dan dapatkan menyingkirkan Xiaoyan.